hari ini yaitu etika dan karakter PAUD, pendidik PAUD. Perkenalkan dulu, saya Siti Anissa, MPD. Saya bekerja di instansi KPTK Masa Samarinda. Baik ibu-ibu semua dan teman-teman semua, sebelum masuk ke materi, apa sih itu etika? Kita sharing Bu ya. Etika itu apa? Mohon untuk share di kolom chat Bu ya. Oke, baiklah ibu-ibu semua. Oke, baiklah sebelum masuk ke materi, kita akan membahas etika dan karakter pendidik PAUD. Tujuan dari materi ini adalah peserta dapat menjelaskan etika dan karakter bagi pendidik PAUD. Kemudian peserta dapat mengimplementasikan etika dan karakter dalam proses belajar di satuan PAUD. Jadi teman-teman semua, etika itu adalah, ada yang mengatakan ilmu filsafat. Banyak sekali yang mengatakan demikian, banyak yang istilahnya memberikan statement. Jadi etika itu dari bahasa Yunani, artinya etikos. Ilmu filsafat yaitu yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral. Kemudian etika sendiri merupakan sistem tentang bagaimana kita harus hidup secara baik dan baik sebagai manusia. Kemudian menerapkan konsep benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab kepada peserta didik, serta memberikan contoh kepada peserta didik benar atau salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Baik ibu-ibu semua, dalam kenyataan di lapangan, ibu-ibu atau teman-teman bisa mengamati atau melihat kenyataan yang ada selama ini, yaitu dengan masalah etika teman-teman kita lah ya. Itu perilaku guru yang menyimpang dalam aktivitas profesinya. Ini bagaimana menurut ibu semua? Bisa nggak memberi bantuan untuk share chat Bu ya? Yaitu bagaimana kita hidup secara baik sebagai manusia. Banyak di antara kita para pendidik masih sering melakukan hal-hal yang kurang mencerminkan perilaku kita sebagai seorang pendidik. Ya, oke, saya lanjutkan. Ada yang suaranya putus-putus ya. Baiklah. Selanjutnya Bu ya, masih bisa didengar? Ya, oke. Putus-putus. Putus-putus ya. Baik ibu-ibu semua, kenyataan yang ada di lapangan dengan para pendidik itu, yaitu contohnya tidak ada komunikasi yang harmonis atau kurang komunikasi yang hangat yang dilakukan oleh ibu guru, yaitu misalnya karena masalah pribadi ibu guru tersebut sehingga terbawa waktu mereka mengkomunikasikan tentang materi ataupun masalah yang ada di dalam anak-anak tersebut ke orang tua dan menyampaikannya. Untuk yang berikutnya, yaitu ada kaitannya penerapan konsep benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab kepada peserta didik. Para pendidik PAUD sering memberikan label pada anak tidak berdasarkan fakta yang lebih bersifat personal atau like and dislike. Contohnya, tidak menyukai terhadap satu peserta didik, jadi ini sering dibicarakan sesama teman ataupun nantinya akan terdengar oleh anak-anak yang lain. Misal ibu ya, ada yang mengatakan misal dia tuh dari rumah tidak pernah mandi. Ada label dari guru karena setiap hari dilakukan sering dan sering. Sudah diinformasikan, dikomunikasikan dengan orang tua, masih tetap seperti itu. Jadi ibu guru melabel
jadi tidak pernah mandi. Jadi banyak sekali ibu guru yang istilahnya keceplosan sehingga anak-anak itu mendengar. Oleh karena itu mari kita menyikapi, harus berhati-hati karena anak-anak itu adalah pendiri ulung. Berikutnya yang berkaitan dengan memberikan contoh konsep salah benar baik buruk dan tanggung jawab pendidik PAUD terkadang belum dapat memberikan contoh konsisten kepada peserta didik. Apa itu ya? Teman-teman bisa share di kolom chat. Apa ya contohnya? Oke. Masih putus-putus ya? Iya, Ibu. Mohon maaf, bisa Bu Happy? Ya. Bisa dibantu? Dimatiin dulu videonya, Bu. Dimatiin aja videonya nanti. Oke. Baru bisa. Oke, terima kasih. Stop video. Stop video bukan stop share screen, stop video. Stop video. Stop video. Jadi ya. wajahnya dimatikan. Ya. Baik. Putus-putus Ibu? Enggak, sudah ya? Sudah, Ibu. Halo? Sudah ya? Oke, terima kasih Bu Happy. Saya ulangi lagi Bu ya. Yang berikutnya yaitu yang berkaitan dengan memberikan contoh konsep salah benar, baik buruk dan tanggung jawab pendidik PAUD terkadang belum dapat memberikan contoh konsisten kepada peserta didik. Itu contohnya misal, ini ada 2 orang nih ya, 2 orang atau 3 orang anak ini melakukan kesalahan. Misal, tidak pada tempatnya menaruh habis main. Kemudian mereka menempatkan mainan tidak pada tempatnya. Nah, ibu guru langsung ke satu anak sambil marah nih karena ada sesuatu ya terhadap satu anak ini. Begini. Yang kemudian yang anak kedua dengan lemah lembut. Jadi ada perbedaan. Nah, di situ anak-anak bisa melihat, kenapa ya Bu Guru ini ya, kok aku sepertinya disalahkan dengan intonasi yang seperti itu membuat anak jadi down. Jadi hal itu akan mempengaruhi perkembangannya. Jadi teman-teman semua, dengan kendala di lapangan ini, seorang guru harus mengetahui etika. Etika sebagai seorang guru itu harus lebih mengetahui, lebih mempelajari dan lebih diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari, terutama di sekolah masing-masing. Di dalam konsep ini, ibu-ibu semua dapat melihat yaitu kode etik profesionalis pendidik PAUD yang biasa yang ibu-ibu bisa dilihat di kantor biasanya Bu ya, yang ada di kantor, yang ditempel di dinding itu biasanya ada kode etik guru. Nah, di situ ada 9 kode etik guru yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu dengan masalah ini semua, dengan etika guru yang ada di sekolah, dapat saya simpulkan bahwa seorang pendidik Waktu tersisa 1 menit, Ibu. Oke. Ya, hendaknya para pendidik menjalankan kode etik profesionalisme, yaitu bahwa pendidik hendaknya berbakti dan membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berpancasila. Pendidik PAUD hendaknya dapat menciptakan hubungan dengan orang tua, murid sebaik dan kepentingan anak didik. Kemudian pendidik PAUD memiliki hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan kependidikan. Nah, teman-teman, demikian kesimpulannya. Oleh sebab itu, bangsa yang Indonesia sangat bangga dan menjadi besar itu karena generasi yang besar.